Terima kasih kesempatannya. Ini memang ya kita pertama ikut bersedih bahwasanya peristiwa banjir ini juga masih terjadi, bahkan di Semarang yang beberapa tahun terakhir kan tidak begitu terjadi. Nah sekarang terjadi. Nah, memang kalau dari sisi cuaca itu curah hujannya kan memang dilaporkan BMKG kan pada puncak-puncak ekstrim ya. Dan itu merata, artinya tidak hanya di Semarang saja, di Pekalongan juga, di Jakarta juga, jadi merata di beberapa daerah yang memang diprediksikan oleh BMKG. Namun demikian, peristiwa banjir ini hendaknya juga memberikan introspeksi pada kita semua, pada pemerintah dan juga pada masyarakat ya, bahwasanya kelihatannya penanganan banjir itu ya tidak bisa semuanya diserahkan ke pemerintah. Harus ada gerakan bagaimana partisipasi masyarakat, stakeholder, pengusaha itu supaya banjir itu tidak terjadi. Jadi biar beban pemerintah juga enggak banyak gitu. Jadi, karena ini tanggung jawab kita semua dan juga yang terdampak ya kita semua. Pengusaha ya terdampak kalau jalannya macet gitu. Masyarakat apalagi gitu. Ya. Untuk pasannya untuk fokus ke masyarakat, perbaikan atau penanggulangan seperti apa yang bisa dilakukan gitu. Ya, makasih Mbak Forsa. Jadi memang pemerintah kan upaya sudah ada beberapa yang kalau di Semarang contohnya itu sudah buat normalisasi banjir kanal barat, normalisasi banjir kanal timur, kemudian membuat polder-polder di Kaliasin di banyak tempat gitu, dan juga pompa-pompa di banyak tempat gitu. Nah memang karena kemarin hujannya tinggi, jadi kan yang dilakukan pemerintah itu skalanya masih terbatas. Katanya skala untuk perencanaan itu kan skala ulang 5 tahunan, sementara hujan yang terjadi kemarin kan skala ulangnya 50 tahunan, sehingga memang yang terjadi melebihi dari kapasitas drainasi di kota Semarang, sehingga terjadi genangan di beberapa tempat. Nah untuk itu kalau misalnya semua dibebankan ke pemerintah, oh ya berarti harus mengikuti SNI kalau ulang drainasi itu misalnya 25 tahunan, itu kan juga butuh waktu, juga butuh biaya gitu ya. Untuk itu memang partisipasi seluruh masyarakat tuh, maksudnya penduduk, pengusaha dan lain itu juga harus berkontribusi. Di antaranya misalnya itu ada teknologi namanya pemanenan air hujan ya. Jadi intinya air hujan itu kan berkah ya. Berkah. Kenapa jadi bencana ya? Karena kita kurang mengelolanya. Misalnya kalau berkah itu kan mestinya ya disimpan, dikelola, dimanfaatkan. Nah ini sering kan kalau hujan malah dibuang ke drainasi, buang ke laut, seolah-olah kita nggak butuh. Nah untuk itu kita harus mindsetnya sekarang harus berubah kita. Nah, jadi karena hujan itu berkah ya masyarakat mengelolanya, menyimpan gitu, dengan misalnya membuat tampungan-tampungan di tiap rumah misalnya sesuai dengan besar rumahnya ya, karena luas atapnya kan menentukan besar volume hujan yang bisa ditampung gitu. Misalnya minimal itu satu rumah yang tipe 2136 itu 1 kubik, yang tipe 45 1,5, yang tipe 120 mungkin lebih banyak lagi. Nah mungkin itu akan banyak mengurangi. Jadi usaha kita ilustrasinya ya, kalau misalnya masing-masing rumah itu membuat kolam tampungan ya, tandon gitu 1 kubik kan. Penduduk di Semarang kan 1 juta lebih ya, 1,7 ya. Ya sekitar 1,7 itu sudah 1,7 juta meter kubik yang tertampung gitu. Itu akan sangat mengurangi. Belum lagi yang rumah-rumah besar itu ya, itu kan kolam tampungannya juga lebih besar. Nah di samping itu juga mulai menerapkan itu prinsip delta Q zero. Delta Q itu debit ya, debit limpasan, zero. Jadi setiap membangun itu kan dampaknya meningkatkan air yang melimpas. Jadi sewaktu misalnya tadinya kebun gitu, air hujan kan banyak masuk ke tanah gitu, yang melimpas, yang jadi aliran sedikit.
Tapi waktu itu dibangun rumah itu kan karena terbangun atap, kemudian saluran drainasi ada lantai gitu, yang masuk ke tanah kan berkurang, banyak yang melimpas. Nah, selisih antara debit limpasan sebelum dibangun dan sesudah dibangun itu namanya delta Q. Nah, delta Q itu diusahakan zero. Siapapun yang membangun harus menerapkan delta Q zero. Jadi misalnya kalau saya punya tanah 1000 meter persegi, kemudian saya bangun jadi rumah gitu ya, itu terus dihitung ya, setelah dibangun misalnya debit drainasinya 2 kubik gitu, debit limpasannya. Kemudian sebelum dibangun debit limpasannya 1 kubik, berarti delta Q 1 kubik per detik. Nah itu nanti dihitung kali hujannya, tergantung hujannya juga, misal hujannya, sehingga dia harus delta Q-nya 1 meter kubik per detik itu harus ditampung gitu selama hujan itu. Jadi bisa jadi untuk misalnya saya mau membangun tanah saya 1000 meter persegi semua jadi rumah atau pertokoan, bisa jadi saya membuat tampungan yang gede, mungkin bisa aja 20 meter kubik atau 25 kubik sesuai dengan perhitungan delta Q itu. Tujuannya apa? Setelah saya bangun tuh limpasan yang ke saluran kota itu tidak makin besar. Jadi mengurangi beban yang ke saluran drainasi yang pemerintah siapkan. Jadi ada dua, yaitu pemanenan air hujan yang dilakukan oleh tiap masyarakat, tiap penduduk, tiap pengusaha. Kemudian juga menerapkan prinsip delta Q zero. Jadi penambahan limpasan itu harus diakomodasi di tempat yang membangun itu. Itu mungkin ya. Makasih Mbak Korsa. Jadi ya itu ya, seandainya tidak ada upaya gerakan massa, gerakan kita bersama, kan kemampuan pemerintah juga terbatas itu. Jadi sementara kondisi cuaca kalau ekstrim ini bisa tapi ke depannya itu kan ada pengaruh juga global ya, perubahan iklim itu ya. Perubahan iklim itu kan menyebabkan curah hujannya musim hujannya makin pendek, musim kemarau makin panjang. Konsekuensi curah hujan yang musim hujan yang makin pendek, berarti intensitas hujan yang jatuh makin tinggi. Nah itu dikhawatirkan debit yang limpasan itu akan makin besar, sementara kapasitas saluran drainasi yang dibangun pemerintah dan sistem pompanya kan juga terbatas. Jadi ada peningkatan kapasitas yang naik lambat, tapi ada peningkatan kapasitas beban yang tinggi. Jadi nanti dikhawatirkan ya akan makin parah kalau kita nggak bergerak masing-masing menerapkan itu.